Lebih dari 550 mantan pejabat tinggi keamanan Israel mengirimkan surat pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diketahui surat itu berisi desakan agar Amerika membantu Israel untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Mereka juga meminta Trump untuk menyelamatkan para sandera yang masih tersisa. Adapun surat itu ditandatangani oleh mantan perwira senior militer Israel, Dinas Intelijen Aman, Mossad, serta Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet. Diketahui mereka tergabung dalam The Free Parliamentarians of the World. Dikutip dari Tribun News, Kamis 15 Mei 2025, bukan tanpa alasan permintaan itu disampaikan pada Trump. Rupanya hal itu lantaran ratusan pejabat berpendapat bahwa perang di Gaza tak lagi sesuai dengan tujuan nasional Israel. Perang itu dinilai tak lagi membawa manfaat strategis bagi keamanan negara. Melanjutkan agresi dianggap hanya akan memperpanjang penderitaan dan kerugian. Brigade Al-Qassam merilis rekaman baru yang menunjukkan penyergapan mereka dalam operasi Gerbang Neraka Ketiga. Dalam rekaman yang dibagikan pada Rabu 14 Mei 2025 itu, Al-Qassam menunjukkan penyergapan kompleks yang menarget pasukan pendudukan Israel. Operasi itu dilangsungkan di lingkungan Al-Tanur, Timur Rafah, Gaza Selatan. Dikutip dari Palestine Chronicles, pasukan Israel dihajar dengan tembakan rudal anti-personel dan anti-tank saat tengah bersiap menyerang rumah warga. Dalam video berdurasi 4 menit 43 detik itu juga merekam momen saat alat peledak diaktifkan di sebuah jalan dan melumpuhkan unit infanteri Israel. Dilaporkan bentrokan tersebut merupakan tanggapan berkelanjutan Brigade Al-Qassam terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Sejumlah prajurit Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. يا رب كرمنا يا رب كرمنا. هاي الجنود اللي بتحرك قاعدين تحت الدار. هاي راح يكونوا في المخزن، هاي خشوا المخزن، هاي راح يخشوا الشارع الثاني. هاي حوالي تقريبا 6-7. يا رب كرمنا. معهم 6-7. ايش؟ معهم فتيل انفجاري. يا ما انا شايفهم، هو شايفهم. معهم فتيل انفجاري، بقول لك معهم فتيل انفجاري. معهم فتيل انفجاري، طب ينفجم يا رب. اضرب افراد 70 بسرعه ورا بعض واطلق نار عليهم. هايهم كتروا، هايهم طلعوا كلهم من الشارع. الله اكبر، الله اكبر، والله فجمهم. امشي بالثانيه بسرعه، امشي بالثانيه. هاي فجم الثانيه، فجم هاي فجم الثانيه، فجم. الله تفجير مش طبيعي. المنطقة انحرقت حرق يا حاج. المنطقة انحرقت حرق نار. بقول لك بموت في نار. كان بيشتغلوا تدخين. اصبر ابقى توكل على الله. وسيبقى لواء رفح جحيما للغزاة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا الحمد، الله اكبر، الله اكبر. Militer Israel dilaporkan menjatuhkan 40 bom penghancur bunker di Khan Yunis, Gaza Selatan. Bom-bom itu dijatuhkan hanya dalam satu malam pada Selasa 13 Mei 2025. Dilaporkan pengeboman itu merupakan bagian dari upaya pembunuhan yang menarget Mohammed Sinwar, saudara pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Dikutip dari Palestine Chronicles, artileri Israel menghantam daerah di pinggiran selatan dan timur Khan Yunis. Seiring dengan itu, pasukan Israel IDF juga melesatkan sejumlah serangan lainnya. Setidaknya 65 warga Palestina tewas dalam pemboman di jalur Gaza Utara dan Selatan. Gelombang serangan udara dan artileri juga dilesatkan IDF di sejumlah daerah.
Serangan itu dilakukan beberapa menit seusai adanya perintah evakuasi. Tak lama setelah peringatan itu, artileri tampak menghantam rumah-rumah warga sipil di kamp pengungsi Jabalia Al-Balad, dan Beit Lahia. Juru bicara Brigada Al-Qassam Abu Ubaidah muncul tak lama seusai rumor kematiannya tersebar. Diketahui beredar isu bahwa juru bicara Hamas itu telah terbunuh dalam pemboman di rumah sakit Eropa Gaza. Kompleks medis yang ada di Khan Yunis, Gaza Selatan itu diserang pada Selasa, 13 Mei 2025 malam. Pasukan Israel dilaporkan melancarkan serangan udara dan IDF merangsek masuk ke rumah-rumah warga. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah laporan beredar dan mengklaim bahwa juru bicara sayap militan Hamas itu telah terbunuh. Namun anggapan itu seketika terpatahkan seusai Abu Ubaidah muncul. Ia tampak memberi komentar terkait operasi penembakan di tepi barat yang menewaskan pemukim Israel. Dalam unggahan itu, Abu Ubaidah juga mengajak warga Palestina untuk bangkit melawan pendudukan Zionis. Setelah muncul unggahan tersebut, Radio Angkatan Darat Israel segera menyatakan penilaian lembaga keamanan yang menunjukkan bahwa Ubaidah tak ada di lokasi pengeboman. Kamera pengawas merekam detik-detik menegangkan saat serangan udara Israel menghantam kompleks rumah sakit Eropa di Khan Yunis. Diketahui serangan itu terjadi pada Selasa 13 Mei 2025. Dikutip dari The Guardian, rudal menghantam halaman rumah sakit saat sejumlah orang tampak berada di sana. Para warga itu lantas mencoba melarikan diri seusai melihat tanda-tanda akan adanya serangan. Namun belum sempat bersembunyi, rudal Israel itu lebih dulu menghantam mereka. Ledakan yang terjadi menimbulkan getaran dahsyat dan membuat warga tampak terpental. Api juga tampak meliputi ledakan besar itu. Ledakan itu pun menyisakan kawah besar di halaman rumah sakit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengakui kehebatan Houthi Yaman. Dalam pidatonya di Arab Saudi pada Selasa 13 Mei 2025, Trump menyebut Houthi sebagai pejuang tangguh. Ia kemudian mengonfirmasi bahwa Amerika telah melakukan lebih dari 1.100 serangan terhadap kelompok tersebut. Meskipun intensitas serangan tinggi, keberhasilan serangan Amerika Serikat sulit diukur. Hal ini dikarenakan minimnya intelijen di darat serta banyaknya drone pengintai yang berhasil ditembak jatuh oleh Houthi. Dikutip dari Tribun News, setidaknya 7 drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat itu telah dihancurkan. Amerika pun mengalami kerugian besar lantaran masing-masing drone senilai sekira 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga kehilangan 2 unit jet tempur FA-18 Super Hornets yang masing-masing bernilai $65 juta. The fight and things get settled. It's an amazing thing when they really think you mean it. But we do. We have the greatest military, the strongest military, stronger than any. Nobody's even close. We have the best weapons in the world, but we don't want to use them. If you threaten America or our partners, however, then you'll be faced with overwhelming strength and devastating force. We have things that you don't even know about, you don't hear about, and if you did, you say, wow. In recent weeks, following repeated attacks on American ships and freedom of navigation in the Red Sea, the United States military launched more than 1,100 strikes on the Houthis in Yemen. As a result, the Houthis agreed to stop. They said, we don't want this anymore. It's the first time you've heard that from them, too. They're tough. They're fighters. But just days ago, we were asked to cease targeting commercial. They were not going to be targeting commercial ships in any way, shape, or form, or anything American. And they were very happy that we stopped. But we had 52 days of thunder and lightning like they've never seen before. This was a swift, ferocious, decisive, and extremely successful. Pemimpin Hamas dan Komandan Hizbullah menjadi korban serangan militer Israel. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan terhadap wilayah Gaza dan Lebanon. Pemimpin Hamas yang menjadi target serangan diketahui bernama Muhammad Sinwar. Ia menjadi sasaran serangan udara besar-besaran Israel di sebuah rumah sakit di jalur Gaza Selatan pada Selasa 13 Mei 2025 sore. Namun, IDF belum mengonfirmasi apakah Sinwar tewas dalam serangan itu.
Saat ini sumber keamanan mengatakan militer tengah berupaya mengonfirmasi apakah upaya pembunuhan terhadap Sinwar berhasil. Jika Sinwar memang berada di dalam terowongan seperti yang ditunjukkan intelijen militer, ia kemungkinan besar terbunuh. Sementara Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan sebanyak 16 orang tewas. Tanya itu lebih dari 70 orang terluka dalam serangan itu. Selain di Gaza, IDF juga melancarkan serangan pesawat tak berawak di Lebanon Selatan pada Rabu 14 Mei. Serangan itu diklaim menewaskan seorang komandan Hizbullah. Agen tersebut bertugas sebagai kepala pasukan Hizbullah di daerah Habrika. Juru bicara militer Israel menyerukan agar warga Palestina mengungsi dari kawasan Al-Rimal Gaza. Seruan itu digaungkan jelang serangan besar-besaran yang bakal digelar. Perintah tersebut diungkap juru bicara bahasa Arab IDF Avichai Adrei di X, Rabu 14 Mei 2025. Dikutip dari Tribun News, Adrei mendesak warga untuk segera mengungsi lantaran IDF akan menyerang wilayah itu dengan kekuatan besar. Peringatan evakuasi itu disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi militer antara Israel dan Hamas. Bahkan sebelum peringatan itu dirilis, Israel telah berjanji bakal memasifkan serangannya. Pihak Zionis berdalih langkah itu dilakukan untuk menekan Hamas, khususnya agar militan Palestina itu menerima perjanjian gencatan berdasarkan persyaratan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.